Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Laila Fatihah dari IF1KA akan menjelaskan mengenai struktur data. Ya baik, apa itu struktur data? Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengolah data di dalam komputer agar dapat diakses dan digunakan secara efisien. Dalam pengaplikasian di dunia kita itu seperti misalkan di dalam perpustakaan itu terdapat buku, yang mana buku itu diletakkan sesuai kategorinya masing-masing. Agar apa? Agar ketika user mencarinya itu lebih efisien, jadi lebih mudah ketika mencarinya itu sesuai kategori. Nah, begitupun adanya struktur data di dalam bahasa pemrograman. Lanjut, jadi jenis struktur data. Ada apa aja sih yang saya pelajari? Itu ada 4. Di antaranya ada array, record, stack, dan queue. Nah, array sendiri merupakan struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam lokasi memori yang berbeda. Ciri khasnya menggunakan indeks, biasanya dimulai dari 0 untuk mengakses datanya. Dan simbolnya indeks itu biasanya menggunakan kurung siku. Nah, lanjut, berbeda ya dengan record. Record tersendiri itu tipe data yang berbeda dalam satu kesatuan. Ciri khasnya terdiri dari beberapa field atau atribut. Lanjut, stack. Stack itu struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO atau last in, first out. Artinya, data yang terakhir masuk adalah yang pertama kali keluar. Operasi utamanya itu ada 2, ada push dan pop. Push itu menambah data ke atas, sedangkan pop mengambil data paling atas. Berbeda lagi dengan tingkatan queue. Queue itu struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO. Kalau stack itu LIFO, kalau queue FIFO, first in, first out. Artinya, data yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar. Operasi utamanya ada NQE dan DQE. NQE tersebut masuk antrian dari belakang. Kalau DQE keluar antrian dari depan. Tingkatnya gini, array dan record itu struktur data statis atau dasar. Array itu disebut struktur data homogen atau semua isinya sejenis. Contohnya, ketika di dalam codingan itu NIM itu kan jelas pasti angka. Nah, jadi di dalam codingan itu tuh pasti dimasukinnya angka lagi, angka lagi, angka lagi, semuanya angka gitu. Itu array, ini homogen, semua isinya tuh sejenis. Kalau angka ya udah, selanjutnya juga angka. Berbeda dengan record. Kalau record itu heterogen, yang mana isinya itu bisa campuran. Contohnya ketika kita akan membuat biodata diri gitu. Nah, ada nama yaitu kan kalau nama itu pasti huruf. Nah, tipe datanya itu string. Terus kalau misalnya NIM itu angka, berarti integer. Nah, itulah gunanya record. Adanya record itu seperti itu. Jadi bisa mencakup selain satu jenis. Jadi bisa seluruh, bisa campur gitu maksudnya. Terus kalau stack dan queue itu struktur datanya linear. Nah, stack atau bisa kita ingat itu sebagai tumpukan. Ini menggunakan aturan LIFO, last in, first out. Tentunya ketika piring, tumpukan piring deh. Ketika kita habis makan nih, piring pertama nih ditumpuk, selanjutnya piring kedua, piring ketiga. Nah, ketika akan dicuci, maka kita akan menarik piring yang paling mana dulu? Yang pertama masuk, yang paling bawah berarti nih, pertama disimpan. Atau yang di atas, jelas pastinya ngambil yang paling atas. Terus kalau kue yakni antrian menggunakan FIFO, first in last out. Tentunya ya kayak antrian kita mau beli tiket konser, atau antrian sewajarnya kita mau ke toilet atau ke masuk kelas, pastikan yang pertamanya masuk dan pertama juga keluar gitu. Nah, kesimpulannya singkatnya gini. Struktur data adalah wadah besarnya. Nah, kalau array dan record itu cara kita mengatur tipe datanya, sejenis atau campuran. Kalau stack dan queue itu cara kita mengatur alur masuk keluarnya data tersebut. Nah, langsung kita inikan saja, kasihkan di sini. Kita ambil dari contoh yang di sini deh. Nih, pakai array satu dimensi dulu. Nah, untuk menghasilkan daftar nilai mahasiswa ke 1, 2, sampai 5 nih. Gini, kalau ini pasti jelas looping. Kita langsung contohkan. Kita bikin deklarasi dulu mengenai nilai. Nilai sama dengan variabelnya nilai ya. Deklarasi nilai 80, 75, 90. Lanjut. Terus kita apa tadi? Mahasiswa. Oh, daftar nilai mahasiswa. Berarti kita harus membuat stringnya dulu. Print. Oh, no. Print. Daftar nilai mahasiswa. Oke, lanjut. Nah, kita kan tadi ini ya. Nih.
mahasiswa ke satu, berarti pakai looping dong. Pakai looping, for i, rank, itu. Nah, ini kan deklarasi tentang array. Nah, ini kan indeks. Berarti kan kalau ke samping itu kita menggunakan len, kurung dari variabel nilai. Nah, di akhirnya titik dua. Terus mahasiswa ke satu. Mahasiswa ke satu. Berarti kita harus print F. Kenapa menggunakan F? F itu singkatnya ke apa? Footer ini nih yang saya pelajari. Saya juga ngeliat di AI dulu sih. Ini nih, formatted string atau sering disebut F string ya. Ini kegunaannya untuk memasukkan variabel langsung ke dalam teks tanpa harus ribet buka tutup tanda kutip. Ternyata ini, jujur saya juga awalnya bingung kenapa dari depannya itu ada F. Oh ternyata ini lebih efisien tanpa menggunakan kan di dalam codingan itu kadang ada campuran, ada string langsung integer atau apa. Jadi setiap tipe data tuh harus dikasih koma, koma. Terus kalau string balik lagi ke tanda kutipnya gitu. Oh ternyata kalau misalnya ada F string itu, jadi langsung nih. Contoh di sini F mahasiswa ke. Nah, ini itu kalau tanpa F string, berarti dia harus seperti ini nanti hasilnya. Nih, kayak gini. Ketiknya, hasilnya lagi. Kayak balik ke F, apa tadi? Mahasiswa ke satu. Mahasiswa ke satu. Satunya itu dari looping. Looping kan I. I nih, looping itu kan mengulang-mengulang si I. Mengulang si I. Ditambah satu. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita nih berawalan kan dari satu. Satu di looping dengan satu lagi. Berarti satu ditambah satu, dua. Mengulang lagi. Dua ditambah satu lagi, tiga gitu. Pokoknya dia akan mengulang sampai data ini habis. Terus, nah, titik dua, 80 itu kan berarti dari deklarasi nilai ya. Nah, berarti titik dua, hmm, nilai, nah, looping I, gitu. Coba. Tuh. Oh, salah ngetik. Saya terlalu semangat. Ini jadi ada dua. Nah, tada! Ini dinamakan array dimensi ke satu. Atau array satu dimensi. Nah, kalau misalnya mau buat yang kedua, array dua dimensi. Nah, kita ulang lagi. Misal nilai kedua deh. Deklarasikannya nilai kedua. Ini kan cirinya indeks. Pakai ini, siku. Enter. Kayak gini lagi. Kurung siku lagi. Terus misalkan 88,99,90. Nah, lanjut di koma terlebih dahulu biar memberitahu ke program tuh kalau ini tuh ada tambahannya lagi. Terus misalkan 99,90,88. Lanjut eh 90,8. Oke, udah kan? Nah, lanjut kita akan membuat contoh yang kayak gini lagi nih, daftar nilai mahasiswa. Oh, lihat aja deh di contoh yang ini. Nih, nanti akan menghasilkannya seperti ini, data nilai mahasiswa. Data kita buat dulu print, nilai mahasiswa. Nah, untuk menghasilkan yang kayak gitu, berarti kita tetap harus pakai looping, for in rank, dalam itu nilai 2. Dah, tutup kurung. Nah, ada lagi buat karena kan ini ada 3 kolom dari 3 baris, jadi kita menggunakan 2 looping.
For J in rank itu nilai 2. Oh, no, no. Lain dulu. Nah, baru ini. Loh. Nah, oke, baru kita print. Print apa? Print dari nilai 2. Looping I dan looping J. Nih, kita running dulu. Terus, cek. Ini kenapa? Nah, kayak gimana? Kenapa sih? Oh, alah, saya lupa teman-teman. Ternyata emang kalau Python berarti pakainya len. Len itu kan untuk ke sampingnya. Jadi data, ada berapa jumlah data gitu. Apa? Apa saya? Terus lanjut. Nah, berarti di sini itu looping ya. Berarti menggunakan looping ke I dari hasil nilai. Kalau misalnya himpunan, berarti maksudnya himpunan dari himpunan nilai pertama itu. Discrete. Oh, kenapa kayak gini? 4 koma N sama dengan seperti ini. Print. Nah, coba nih. Jadi coba di sini itu eh biar ada jeda gitu. Nah, seperti ini. Ini array pertama, array satu dimensi dan ini array 2 dimensi. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga manusiawi. Wajar kalau lupa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.